Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar daring untuk pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 MA Darul Quran. Bab yang pertama yang akan kita bahas di semester ini yaitu tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Kita harus mengetahui latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi dalam pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawabannya melalui metode ijma', qiyas, dan sebagainya dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan informasi Islam. Adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Hal ini menurut para tokoh pembaharuan Islam dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam adalah yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian
diaplikasikan dalam teknologi terapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itulah, maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat. Yang keempat, meski demikian, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan renaissance dalam dunia Barat. Jika renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Itulah latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang terakhir, untuk tugas silahkan kalian catat materi tersebut di buku tulis masing-masing. Dan hasil catatan dikirim via WhatsApp. Untuk hari ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.